Brak! Pintu kontrakan itu hancur berantakan. 3 pria bertopeng dengan tatapan haus darah merangsek masuk, sementara Ayu hanya bisa menjerit ketakutan di sudut ruangan. Namun, pemandangan berikutnya sungguh tidak masuk akal. Mas Andika, pria yang selama ini hanya ia kenal sebagai penjual kangkung yang lusuh, tiba-tiba bergerak secepat kilat dengan teknik bela diri mematikan yang hanya dimiliki oleh komandan perang tertinggi. Siapa sebenarnya pria ini? Mengapa pasukan bersenjata lengkap tiba-tiba mengepung gang sempit mereka dan bersujud memberi hormat padanya? Inilah kisah tentang sebuah pengujian cinta yang ekstrim, di mana pangkat bintang 1 dan kemewahan konglomerat bertabrakan dalam sebuah rahasia besar yang akan mengubah segalanya. Mari kita masuk ke bagian pertama cerita ini. Andika Pradipta bukan sekadar tentara, ia adalah mesin perang yang dibentuk oleh keringat dan darah. Sebagai jenderal bintang 1 di usia yang relatif muda, ia memegang rahasia-rahasia negara yang paling gelap. Namun, di balik seragam yang penuh bintang itu, ia menyimpan trauma psikologis yang dalam, ketakutan akan cinta yang palsu. Ia pernah melihat rekan-rekan perwiranya hancur, bukan oleh peluru musuh, melainkan oleh pengkhianatan istri-istri yang hanya mencintai pangkat dan fasilitas negara. Aku butuh seseorang yang mampu melihat jiwaku, bukan seragamku, bisik Andika pada dirinya sendiri saat ia mulai mendorong gerobak sayur tuanya yang berderit memekakkan telinga. Kontroversinya dimulai di sini. Andika menggunakan sumber daya intelijen negara untuk menciptakan identitas palsu yang sempurna sebagai tukang sayur di sebuah kompleks elit. Ia tidak hanya menyamar, ia melakukan eksperimen sosial yang berbahaya terhadap kemanusiaan. Di mata penduduk kompleks, ia hanyalah kotoran di bawah kuku mereka. Hingga suatu hari, ia bertemu Ayu Hartono. Ayu, seorang bidan yang memiliki empati luar biasa, adalah anomali di keluarga Hartono yang gila harta. Saat Ayu membeli sayur dengan senyuman tulus, Andika merasakan getaran yang tidak pernah ia temukan di medan tempur. Namun, Andika merasa bersalah karena telah membohongi wanita setulus Ayu. Rahasia berlapisnya adalah bahwa penyamaran ini sebenarnya ilegal dan dilakukan tanpa izin resmi markas besar untuk kepentingan pribadinya mencari istri. Saat mereka mulai dekat, Andika tidak menyadari bahwa ia bukan satu-satunya yang sedang mengintai di gang gelap itu. Surya Hartono adalah definisi dari kesombongan yang terstruktur. Baginya, manusia memiliki label harga. Saat ia memergoki Ayu, putri tunggalnya, berbicara akrab dengan seorang tukang sayur kotor seperti Andika, dunianya seolah runtuh. Bagi Surya, ini adalah penghinaan terhadap klan Hartono yang sudah membangun kekuasaan bisnis selama 3 dekade. Tukang sayur rendahan seperti kamu seharusnya tahu tempatmu. Kamu hanyalah debu yang tidak sengaja masuk ke istanaku, teriak Surya tepat di wajah Andika. Andika hanya menunduk. Ia bisa saja mematahkan leher Surya dalam 3 detik, namun ia memilih untuk membiarkan harga dirinya diinjak. Ini adalah bagian dari tes yang ia jalankan. Ia ingin melihat apakah Ayu akan goyah di bawah tekanan ayahnya yang tiran. Kontroversi moral muncul di sini. Andika sengaja membiarkan Ayu disiksa secara emosional oleh ayahnya hanya untuk membuktikan kesetiaan wanita itu. Ayu menangis, terjepit di antara baktinya pada orang tua dan cintanya yang tumbuh pada si tukang sayur misterius. Akhirnya, Ayu mengambil keputusan yang menggemparkan seluruh Jakarta. Ia memilih meninggalkan kemewahan dan ikut bersama Andika ke sebuah kontrakan sempit. Surya bersumpah akan menghancurkan hidup si tukang sayur, itu tanpa tahu bahwa ia sedang menantang seorang jenderal yang memiliki akses terhadap seluruh database kejahatan bisnis keluarganya. Saat pintu rumah mewah tertutup bagi Ayu, sebuah mobil hitam mulai mengikuti mereka dari kejauhan. Kehidupan di kontrakan kecil Andika adalah kejutan budaya bagi Ayu. Dinding yang berjamur dan suara tikus di atap seng menjadi musik baru baginya. Namun, yang membuat Ayu curiga adalah cara Andika bergerak. Andika sering bangun tengah malam, menatap keluar jendela dengan tatapan tajam, seolah-olah sedang menunggu serangan. "Mas, siapa kamu sebenarnya? Teman-temanmu yang datang tadi pagi, mereka memberimu hormat dengan cara yang aneh?" tanya Ayu suatu malam. Andika terdesak. Ia tidak bisa mengatakan bahwa orang-orang itu adalah unit intelijen yang menjaganya. Di sisi lain, Surya Hartono mulai menggunakan kekuasaannya untuk memburu Andika.
Ia menyewa tentara bayaran untuk menculik Ayu kembali. Kontroversi semakin tajam, Andika menggunakan Ayu sebagai umpan untuk menarik musuh-musuh politiknya keluar dari bayang-bayang. Gosip di kampung mulai liar. Warga menuduh Andika adalah gembong narkoba karena sering didatangi pria-pria berbadan tegap dan bermobil mewah. Ayu mulai merasa tidak aman, bukan karena kemiskinan, tapi karena misteri yang menyelimuti pria yang dicintainya. Di rumah Hartono, kekacauan mulai terjadi. Bisnis Surya diserang oleh peretas tak dikenal, yang sebenarnya adalah perintah rahasia Andika untuk melumpuhkan kekuatan finansial Surya yang sombong. Seseorang mengetuk pintu kontrakan dengan keras, namun itu bukan ketukan manusia biasa, itu adalah hantaman sepatu laras panjang. Malam itu, badai sesungguhnya datang. Sekelompok pria bertopeng bersenjata tajam menyerbu kontrakan kecil itu. Mereka bukan orang suruhan Surya, melainkan sisa-sisa kelompok pemberontak yang pernah Andika tumpas di masa lalu. Mereka berhasil melacak Andika melalui celah kecil dalam penyamarannya. Ayu menjerit saat melihat Andika menghadapi 3 pria sekaligus. Namun, matanya membelalak ketika melihat Andika berubah menjadi sosok yang menakutkan. Dengan gerakan yang presisi dan mematikan, Andika melumpuhkan mereka dalam hitungan menit. Darah memercik di lantai semen, dan untuk pertama kalinya, Ayu melihat sisi gelap dari pria yang biasanya tersenyum saat menjual kangkung. "Jenderal, area sudah diamankan," teriak Mahendra yang tiba-tiba muncul dengan pasukan khusus bersenjata lengkap. Dunia Ayu runtuh seketika. Kebenaran bahwa ia selama ini dijadikan bagian dari permainan intelijen membuatnya merasa dikhianati. Surya Hartono dan istrinya hanya bisa gemetar ketakutan saat menyadari bahwa pria yang mereka hina sebagai manusia rendahan adalah sosok yang bisa melenyapkan seluruh kerajaan bisnis mereka hanya dengan satu panggilan telepon. Ayu menatap Andika dengan benci, "Jadi, semua ini hanya ujian bagimu? Aku hanyalah tikus di laboratorium cintamu?" Andika berdiri di tengah kepungan pasukannya, namun ia merasa sangat sendirian. Ia telah memenangkan tes tersebut, Ayu terbukti mencintainya tanpa syarat. Namun, ia telah kehilangan kepercayaan Ayu. Surya Hartono dan istrinya hanya bisa gemetar ketakutan saat menyadari bahwa pria yang mereka hina sebagai manusia rendahan adalah sosok yang bisa melenyapkan seluruh kerajaan bisnis mereka. "Aku melakukan ini untuk melindungiku, Ayu. Dan pada akhirnya, untuk melindungimu juga," ucap Andika dengan suara yang bergetar untuk pertama kalinya. Andika akhirnya mengungkapkan rahasia terdalamnya. Ia sengaja mendekati Ayu karena ia tahu keluarga Hartono terlibat dalam skandal pencucian uang yang sedang ia selidiki. Cintanya pada Ayu adalah nyata, namun titik awalnya adalah tugas negara. Ini adalah pengakuan yang paling menyakitkan bagi Ayu. Cerita berakhir tidak dengan pernikahan mewah yang klise, melainkan dengan sebuah pilihan sulit. Ayu memilih untuk memaafkan Andika namun menolak kembali ke rumah orang tuanya. Ia memilih jalannya sendiri sebagai bidan di daerah konflik, jauh dari kemewahan orang tuanya dan kekuasaan Andika. Andika, sang jenderal muda, kembali ke markasnya, tetap menjadi sosok yang ditakuti namun kini ia tahu bahwa harga dari sebuah kebenaran seringkali adalah kesepian yang abadi. Keluarga Hartono hancur secara finansial, dihukum oleh kesombongan mereka sendiri. Di penghujung narasi ini, kita melihat Ayu memilih jalan pengabdiannya sendiri sebagai bidan di daerah konflik, membawa cinta yang tulus tanpa bayang-bayang harta orang tuanya, sementara Jenderal Andika kembali ke garis depan dengan hati yang akhirnya menemukan pelabuhan sejati. Meskipun raga mereka tak selalu bersama dalam kemewahan, mereka telah memenangkan pertempuran batin yang paling sulit, yaitu menemukan jati diri di balik topeng status sosial. Hikmah utama dari kisah ini adalah bahwa nilai seseorang tidak ditentukan oleh seragam atau jabatan yang ia sandang, melainkan oleh ketulusan hati dan keberaniannya untuk berdiri di atas kebenaran meskipun dalam keadaan paling hina. Cerita ini merupakan karya fiktif yang dirancang serealistis mungkin agar kita dapat memetik pelajaran berharga tentang integritas dan kasih sayang. Terima kasih banyak telah menonton kisah ini hingga selesai.